Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Jui hari ini. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan semoga kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini ya. Ingat pesan Ibu selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 4. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dalam belajar kalian dan semoga kalian bisa mewujudkan cita-cita yang kalian inginkan. Baik, setelah berdoa, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menghargai perbedaan budaya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan untuk melestarikan budaya sekaligus bisa berprestasi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan perilaku-perilaku di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, siswa dapat membuat undangan resmi ya. Demikian tadi 4 tujuan pembelajaran hari ini ya. Dan otomatis setelah dilihat dari tujuan pembelajaran, berarti kalian hari ini akan belajar tentang menghargai perbedaan budaya, kemudian mengidentifikasi kegiatan untuk melestarikan budaya sekaligus bisa berprestasi, menyebutkan perilaku-perilaku di lingkungan sosial, dan yang terakhir adalah membuat undangan resmi ya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan penjelasan tentang menghargai perbedaan budaya. Menghargai perbedaan budaya, salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya ya. Kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman ya. Selain itu juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Ingat, tugas kalian adalah mengisi kemerdekaan sebagai penerus ya, salah satunya dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya dan menyukai budaya bangsa sendiri ya. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu tidak akan terasakan ya. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada ya. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu ya. Ingat, Indonesia ini terdiri dari banyak sekali beragam suku, budaya, bahkan bahasa, dan banyak sekali ya. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya juga. Sehingga kalian sebagai penerus wajib untuk mempertahankan apa yang sudah dipunyai oleh bangsa Indonesia. Nah, tentu untuk mempertahankannya pasti ada cara-cara atau upaya untuk melestarikan baik itu kekayaan, kesenian, ataupun budaya yang ada di Indonesia ya. Berikut adalah beberapa upaya untuk melestarikan budaya ya. Ibu cuplikan hanya beberapa saja upaya untuk melestarikan budaya, nanti kalian bisa menambah sendiri untuk dengan mencari referensi dari buku ataupun mencari di Google ya. Berikut adalah upaya melestarikan budaya. Yang pertama, mau mempelajari budaya sendiri. Yang kedua, mau mempelajari kebudayaan daerah lain ya. Otomatis yang pertama adalah mau mencintai, terutama mempelajari budaya sendiri. Kalau tidak diawali dari diri kita sendiri, siapa lagi yang akan mencintai dan mau mempelajari budaya kita ya. Nanti kalau sudah punah, baru kita merasakan ruginya ya. Nah, otomatis diawali dari diri kalian sendiri, yaitu mau mempelajari budaya sendiri ya. Kalau di sekolah kalian biasanya ada kegiatan ekstrakurikuler ya, semuanya tujuannya adalah untuk juga supaya tetap mempertahankan budaya
bangsa sendiri ya. Yang kedua tadi yaitu mau mempelajari kebudayaan daerah lain ya. Selain kalian mempelajari kebudayaan sendiri, tentu kalian juga diharapkan mau mempelajari kebudayaan daerah lain ya. Semakin banyak kalian belajar kebudayaan, maka semakin kaya khazanah yang kalian miliki ya. Yang ketiga adalah memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian ya. Untuk lebih memudahkan, biasanya diadakan kegiatan pawai budaya untuk lebih memperkenalkan jenis-jenis kebudayaan yang ada di Indonesia kepada masyarakat khalayak umum ya. Yang keempat, tidak membangga-banggakan budaya sendiri ya. Kita tidak boleh membanggakan budaya kita sendiri ya, karena masih banyak juga budaya bangsa kita di daerah lain ya. Jadi kita harus menghormati masing-masing kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain ya. Yang kelima, menghormati dan menghargai kebudayaan lain lah, itulah ya. Kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Yang keenam, memperkenalkan budaya kepada orang lain atau ke negara lain ya. Banyak sekali cara yang digunakan untuk memperkenalkan budaya, baik itu ke dalam negeri sendiri ataupun ke negara lain ya. Termasuk kalau di luar negeri biasanya ada duta wisata yang memperkenalkan kebudayaan, tari-tarian, banyak hal ya, pakaian adat ataupun apapun yang dimiliki kekayaan dari suatu daerah atau dari suatu suku yang diperkenalkan ke negara lain dalam bentuk duta wisata ya. Yang ketujuh, tidak terpengaruh budaya asing ya. Budaya kita ini lebih baik, lebih bagus dari budaya negara lain ya, karena kita merupakan warisan dari luhur bangsa ya. Jadi siapa lagi kalau kita sendiri kalau bukan kita sendiri yang membanggakan budaya kita sendiri ya. Ya, setelah memperhatikan cara atau upaya melestarikan budaya, mari kita beralih ke lingkup kecil tempat kalian belajar, yaitu sekolah ya. Anak-anak, seperti kalian ketahui, sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil ya. Di sekolah banyak terdapat keragaman ya. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah, yang berarti juga memiliki latar belakang berbeda ya, baik itu latar belakang budaya, bahasa, dan banyak lagi ya. Nah, untuk itu bagaimana cara kalian bersikap ya? Perhatikan penjelasan berikut ya. Berikut adalah perilaku di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah menghormati dan menghargai sesama teman ya. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman itu adalah toleransi ya. Kemarin Ibu juga sudah menjelaskan kekayaan bangsa Indonesia ini banyak sekali, jadi kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Dan caranya adalah dengan toleransi ya. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan ya. Misalnya mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Selain menghargai pendapat, perwujudan sikap dan perilaku adalah toleransi terhadap kebiasaan teman, kelakuan teman, dan lain-lain ya. Berikutnya adalah perilaku di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah menolong teman tanpa membedakan. Ingat itu ya. Wujud nyatanya adalah dengan ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar ya, menengok teman yang sedang sakit, meminjamkan buku ke teman, dan lain-lain ya. Ingat, banyak sekali sikap-sikap yang bisa kalian kembangkan ya dalam menolong teman tanpa membedakan ya. Yang ketiga adalah menumbuhkan semangat persaudaraan. Ingat, bertikai itu hanya akan memperbanyak musuh ya. Bertikai itu hanya akan menambah kesulitan ya. Dan bertikai itu pasti tidak ada untungnya ya. Perlakuan teman lainnya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan ya. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, dan persaudaraan adalah pramuka. Ingat, kalian di pramuka diajari cara bekerja sama, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, dan didasari dengan semangat persaudaraan ya. Ada manfaatnya, banyak sekali manfaatnya kalian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, terutama untuk kegiatan pramuka, terutama untuk sebagai contoh perilaku di lingkungan sekolah ya.
Baik, berikutnya adalah penjelasan mengenai sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keragaman di sekolah ya. Berikut Ibu sertakan beberapa contoh saja sikap-sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keragaman di sekolah. Yang pertama adalah menerima perbedaan pendapat teman saat diskusi ya. Ingat, diskusi itu untuk mencapai mufakat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi semuanya pasti berhak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Jadi semuanya juga harus menerima perbedaan pendapat ya saat berdiskusi. Karena semakin banyak pendapat akan membuat hasil kesimpulan atau kesepakatan itu menjadi lebih baik ya. Yang kedua adalah tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Ingat ya, setiap individu itu mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Setiap anak mempunyai kebiasaan dan sifat yang berbeda. Kalian tidak boleh mengucilkan teman kalian ya. Contoh sifatnya anak pendiam, kemudian kalian mengucilkan teman kalian, itu tidak boleh ya. Kalian harus membuat teman kalian bahagia, saling bantu-membantu, saling berteman ya. Kemudian yang ketiga adalah menjenguk teman yang sedang sakit ya. Ini yang biasa kalian lakukan ya. Jika ada teman kalian yang kurang enak badan atau sakit, kalian akan bersama dengan teman-teman kalian untuk menjenguknya ya. Kemudian yang keempat adalah meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Ingat ya, jika teman kalian mungkin terlupa tidak membawa peralatan sekolah, jika kalian membawa peralatan yang berlebih, usahakan temannya dipinjam ya. Ya, itu sebagai wujud perilaku kalian untuk menjaga kerukunan di sekolah. Yang terakhir, yang kelima adalah melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat ya. Tadi sudah Ibu jelaskan juga bahwa bertikai itu tidak baik, bertikai itu membawa musuh ya. Bertikai itu menambah kesulitan ya, dan juga tidak ada untungnya. Jadi jika ada yang teman kalian yang bertikai atau berselisih pendapat, kalian wajib melerai dan saling mengingatkan supaya tidak terjadi perselisihan dan keadaan menjadi rukun ya. Baik, itu tadi beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan dalam keragaman di sekolah ya. Setelah kalian mendengarkan beberapa penjelasan tadi, mari kita beralihlah ke topik selanjutnya, yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang terakhir tadi, yaitu mengenai surat resmi ya. Sekarang perhatikan penjelasan berikut ya, sudah Ibu rangkum di slide, dan ini bisa juga kalian baca di buku pendamping kalian ya, supaya lebih jelas bagian-bagian apa, kemudian contohnya seperti apa, kalian bisa lihat di buku pendamping kalian ya. Bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi ya, di situ ada 8 bagian ya. 8 bagian yang bisa kalian perhatikan nanti pada contoh surat resmi ya. Unsur-unsur yang pertama yaitu kop surat ya, biasanya berisi identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya ya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah tanggal surat ya, pasti ada tanggalnya ya, menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Unsur yang ketiga yang tak kalah penting adalah nomor, lampiran, dan perihal surat. Karena ini merupakan surat resmi, pasti ada nomor, lampiran, dan perihal suratnya ya, pasti ada registernya ya. Berisi nomor dikeluarkan surat oleh instansi pengirim surat ya. Bagian bawahnya lagi adalah alamat tujuan ya, berisi identitas penerima surat. Setelah ada alamatnya, kemudian di bawah pasti ada salam pembuka ya, yaitu sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat ya. Ini bagian terpenting adalah isi surat ya. Isi surat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim surat ya. Inti dari apa yang ingin disampaikan ada pada isi surat ya. Setelah kalian menginjak pada inti dari isi surat, kemudian yaitu adanya salam penutup ya, yaitu salam untuk mengakhiri surat ya. Dan yang terakhir adalah nama pengirim, yaitu identitas pengirim surat ya. Demikian tadi beberapa bagian-bagian yang terdapat dalam surat resmi. Nanti kalian bisa memperhatikan bagian-bagian surat resmi ini pada contoh surat yang Ibu sertakan di lampiran slide berikut ini ya. Ini adalah contoh dari surat-surat resmi dan keterangan-keterangan yang ada di unsur-unsur tadi ya. Ya, dari situ ada kopnya atau kepala surat ya. Di atas pasti ada itu kepala surat dinasnya kalau surat resmi. Kemudian
Kemudian yang kedua, disertakan tanggal suratnya, itu tanggal 25 September 2008 ya. Karena ini merupakan surat resmi, tadi Ibu jelaskan pasti ada nomor lampiran dan perihalnya ya. Karena ini surat resmi pasti ada keterangan surat masuknya, surat keluarnya, jadi pasti ada nomornya, nomor register ya. Berikutnya yang keempat adalah alamat surat ya. Nah, ini alamatnya adalah alamat yang dituju ya. Kemudian kelima, salam pembuka ya. Bisa diawali dengan Assalamualaikum ataupun salam lainnya. Kemudian inti dari surat itu yaitu isi surat ya. Apa yang ingin disampaikan pada surat itu terdapat pada bagian dari isi surat ya. Setelah menyampaikan inti atau pokok dari isi surat, maka diberikanlah salam penutup ya sebagai penutupnya. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting adalah menuliskan nama pengirim ya. Baik, tadi setelah kalian mendengarkan unsur-unsur yang terdapat atau bagian-bagian terdapat dalam surat resmi, Ibu juga sudah sertakan contoh surat resmi. Nanti kalian tugasnya membuat contoh satu surat resmi dengan bagian atau unsur-unsur yang lengkap yang ada di dalam surat resmi ya. Ingat, tugas kalian adalah membuat satu contoh surat resmi. Seperti contoh ini nanti lengkap dengan bagian-bagian surat resmi ya. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan dan rangkuman singkat mengenai materi hari ini ya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan semoga penjelasan Ibu Jui bisa kalian mengerti ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap kesehatan, tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu. Dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.